Ya, baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, kita mau belajar firman Tuhan hari ini di bawah tema apakah engkau mengasihi aku? Dan ini adalah kisah yang mau kita bahas, satu peristiwa yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga, yaitu salah satu dari penampakannya selama 40 hari dia di dunia ini, di mana dia melakukan percakapan khusus dengan Simon Petrus. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, teks ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Percakapan pertama setelah penyangkalan Petrus. Karena begitu Petrus sudah menyangkal Yesus, setelah itu kan Yesus sudah mati. Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada sejumlah orang, lalu secara khusus berbicara dengan Simon Petrus. Dan kalau kita perhatikan baik-baik bacaan ini, maka memang tema dari percakapan ini adalah soal mengasihi Tuhan. Karena kalau kita lihat di ayat 15 sampai 17, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu, "Apakah engkau mengasihi aku?" Di ayat 16, ayat 17, Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali dia menyatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama sampai 3 kali? Ya, ada yang mengatakan begini, karena Petrus tidak menjawab seturut dengan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus tanya hal yang lain, Petrus jawab hal yang lain. Nah, hal ini bisa dilihat dari bahasa asli Alkitab. Karena kita tahu bahwa di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab itu, kasih itu ada 4 ya. Ada agape, ada philia, ada storge, ada eros. Kalau kasih orang kepada pasangannya, suaminya, istrinya, pacarnya, itu eros. Kalau kasih orang kepada sahabatnya, itu storge. Kalau kasih sesama, kasih persaudaraan, itu adalah philia. Dan kasih agape itu lebih kepada kasih Allah. Biasanya orang membagi demikian. Nah, kalau memang orang mau membagi begitu, maka akan nampak aneh. Memang dalam teks Indonesia semua pertanyaan sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tapi di dalam teks asli itu pertanyaannya atau kata yang digunakan itu berbeda. Nah, untuk melihat perbedaannya, saudara lihat, saya berikan gambar ini ya. Nah, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau padaku?" Jadi Tuhan Yesus bertanya pakai kata agape. Lalu Petrus menjawab, "Simon, benar Tuhan, engkau tahu aku phileo." Jadi Yesus nanya agape, dia jawab phileo. Pertanyaan kedua, Yesus pakai agapau lagi. "Apakah engkau agapau, agape padaku?"
Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku Pileo. Lalu pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus bilang, Simon, apakah engkau Pileo aku? Dan Simon bilang, engkau tahu bahwa aku Pileo padamu. Jadi Tuhan Yesus agape 2 kali, yang ketiga baru Pileo. Sedangkan Petrus konsisten dari pertama sampai terakhir itu Pileo atau Pilea. Ada masalah di sini? Ini memang tidak nampak dalam teks Indonesia kita. Nah, banyak penafsir menganggap bahwa agapao itu adalah, atau agape itu adalah kasih dengan kualitas yang lebih tinggi. Sedangkan Pilea itu kasih kelas 2. Kira-kira begitu. Karena itu, dengan penafsiran atau pemahaman semacam itu, Yesus bertanya, apakah engkau agape padaku? Yesus mau bertanya dengan kualitas kasih yang begitu tinggi. Tapi ternyata Petrus hanya punya kasih kelas 2. Seorang namanya E.T. Robertson, dia bilang begini, di sini Petrus tidak membuat klaim tentang kasih yang lebih tinggi dan melewati lebih dari ini, dan bahkan tidak menggunakan kata dari Kristus, agapao, untuk kasih yang lebih tinggi dan penuh dedikasi, tapi kata yang lebih rendah, pileo, untuk kasih seseorang sebagai seorang sahabat. Jadi menurut Robertson, Tuhan Yesus menuntut kasih lebih, tapi Petrus gak bisa kasih. Dia hanya kasih, memberikan kasih yang lebih rendah saja. Nah, jikalau pertanyaan yang ketiga Tuhan Yesus malah turunkan, Simon, apakah engkau Pilea kepadaku? Nah, mereka mengatakan bahwa kalau sampai Tuhan Yesus sudah mempertanyakan Pileanya si Petrus, maka kalau kasih yang paling tinggi agape saja Tuhan pertanyakan, maka sekarang bahkan kasih paling rendah juga Tuhan pertanyakan. Kembali lihat Robertson. Kali ini Yesus mengambil kata pileo yang digunakan oleh Petrus dan mempertanyakannya. Petrus tertusuk hatinya karena Yesus mempertanyakan kata kerja ini. Saudara setuju? Saya berulang kali mendengarkan khotbah semacam ini. Tapi pertanyaan kita adalah, benarkah agape itu lebih tinggi dari pilea? Benarkah kasih agape itu kasih kualitas nomor 1? Dan pilea itu adalah kasih kualitas nomor 2? Nah, itu untuk sampai pada kesimpulan itu butuh survei Alkitab. Nah, sekarang mari kita melihat contoh penggunaan agape dan pilea ini. Nah, kita bicara soal kasih Bapa. Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Kalau Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus, pakai kasih apa? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak. Kata yang digunakan adalah agapao. Tapi di dalam Yohanes 5 ayat 20, Bapa mengasihi anak. Pakai pilea. Kalau agape lebih tinggi dari pilea atau pilea lebih rendah dari agape, artinya apa? Kadang-kadang Bapa mengasihi anak dengan kasih nomor 1, kadang-kadang Bapa mengasihi anak dengan kasih nomor 2. Bisakah Bapa mengasihi anak dengan kasih nomor 2? Nah, itu jadi aneh, ya. Sekarang kalau kita bicara soal kasih Allah kepada manusia, waktu Allah mengasihi manusia, gunakan kasih apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ternyata dipakai agapao. Berarti Allah agape. Tapi di Yohanes 16 ayat 27, Bapa sendiri mengasihi kamu, pilea. Kalau begitu, apakah Tuhan Allah di surga mengasihi kita kadang-kadang dengan agape, kadang-kadang dengan pilea, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah? Lalu mari kita lihat kasih Yesus kepada kita. Kalau tadi kasih Allah Bapa, sekarang kasih Yesus kepada kita atau kepada manusia. Perhatikan cerita tentang Yesus dan Sakeus. Yohanes 11 ayat 3 dan ayat 5. Dan maksud saya Lazarus, bukan Sakeus. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi
yang engkau kasihi, Pileo sakit. Berarti Yesus mengasihi Lazarus dengan Pileo. Lalu ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Berarti Yesus itu mengasihi Lazarus dan kasih agape atau Pilea? Pilea juga ya, agape juga ya. Nah, kalau begitu pertanyaan kita sekarang, apakah memang agape itu lebih tinggi dari Pilea? Kalau agape lebih tinggi dari Pilea, berarti kadang-kadang Tuhan kasih kita top, kadang-kadang menurun, kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Jadinya begitu kalau kita menafsir begitu. Nah, karena itulah saya tidak setuju dengan penafsiran bahwa agape lebih tinggi dari Pilea atau Pilea lebih rendah dari agape. Tidak. Sepertinya kedua kata itu sama-sama artinya mengasihi dan bisa dipakai secara bolak-balik. Kadang-kadang bilang Pilea, kadang-kadang bilang mengasihi tanpa ada perbedaan kualitas di sana. Saya bisa mengatakan saya mengasihi saudara dengan kasih agape. Tapi saya juga bisa mengatakan saya mengasihi saudara dengan kasih Pilea. Dan itu tidak ada beda kualitas di sana. Karena itulah ayat-ayat menunjukkan Allah Bapa kadang-kadang agape kepada Yesus, kadang-kadang Pilea kepada Yesus. Yesus kadang-kadang agape pada manusia, kadang-kadang Pilea kepada manusia. Allah Bapa agape kepada dunia ini, tapi bisa Pilea kepada dunia ini. Maka kesimpulannya adalah agape dan Pilea itu tidak ada beda kualitas. Karena itu ketika Tuhan Yesus tanya Simon, apakah engkau agapao kepada aku? Lalu Simon bilang, ya Tuhan aku Pilea padamu, itu tidak salah. Maka sebenarnya alasan bahwa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan itu 3 kali karena merasa kualitas kasih Petrus itu di bawah, itu tidak benar penafsiran. Ya. Maka pertanyaannya adalah, mengapa sebenarnya Tuhan Yesus tanya Petrus sampai 3 kali? Yesus tanya 3 kali. Tanya pertama, Petrus jawab. Tanya kedua, Petrus jawab. Tapi pertanyaan ketiga, sebelum Petrus jawab, ada sedikit keterangan di sana. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Waktu pertanyaan pertama tidak sedih. Pertanyaan kedua tidak sedih. Pertanyaan ketiga sedih. Kenapa sedih? Saya perjelas sedikit. Kenapa sedih pada pertanyaan ketiga? Ada apa dengan 3? Karena tidak dipercayai, merasa tidak dipercayai. Oke, ada lagi? Ya? Karena tidak cocok dengan hatinya, karena dia mau jawab yang lain. Kira-kira. Ada problem apa dengan 3 di situ? Nah, Mau menyangkal. ya? Ya, sudah lewat. Menyangkalnya sudah lewat. Jadi dia nggak dipercayai, sampai ditanya 3 kali. Jadi dia nih menyangkal Yesus 3 kali pada waktu hari Jumat yang lalu. Ya kan? Hari Kamis malam itu. Dia ingat, dia nyangkal Yesus 3 kali. Sekarang Yesus datang pertanyakan kasihnya 3 kali. Besar kemungkinan pikirannya, waktu tanya pertama dia belum rasa, belum sadar. Tanya kedua dia belum sadar, tanya ketiga dia kaget. Mungkinkah Yesus tanya 3 kali karena dia menyangkal 3 kali? Karena penyangkalan 3 kali itulah, maka Yesus perlu pertanyakan kasih dia sebanyak 3 kali. Makanya dia menjadi sedih. Henry bilang begini, hal itu mengingatkan dirinya akan penyangkalannya sebanyak 3 kali terhadap Kristus. Itu bisa menjadi alasan pertama. Alasan kedua adalah Yesus ini seorang guru, seorang rabi, dan biasanya seturut dengan gaya mengajar rabinik. Rabi-rabi Yahudi itu kalau sesuatu dianggap begitu penting, maka mereka biasa mengulangnya sampai 3 kali.
menekankan sesuatu yang dianggap penting. Saya beri contoh beberapa. Misalnya Yosua 1. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6. Ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali betul-betul. Mengapa? Itu ditekankan. Penting sekali. Kuatkan hati dan teguhkan hati. Itu penting. Makanya diucap 3 kali. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 20. Kita tahu. Ayat 19. Kita tahu. Lalu ayat 20. Kita tahu. Kita tahu, kita tahu, kita tahu. Kenapa diulang? Itu penting sekali. Jadi kalau sesuatu diulang sampai 3 kali, itu sangat-sangat penting. Jadi mengapa sampai Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan 3 kali pada Petrus? Bisa jadi pertama karena itu merujuk kepada penyangkalan Yesus 3 kali. Penyangkalan Petrus 3 kali. Dan yang kedua karena soal kasih kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Maka mau ditekankan, ya. Nah, dalam pulpit commentary dibilang begini, adalah benar bahwa kasih Petrus diuji dengan keras. Dia menyangkal Kristus 3 kali. Dan 3 kali pertanyaan tentang kasih diajukan kepadanya. Suatu kapal yang rusak harus diperiksa dan diperbaiki dengan baik sebelum dikirim ke laut lagi. Jadi inti semuanya adalah kasih kepada Tuhan. Itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat serius, dan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para pengikut Kristus. Henry bilang, apakah engkau mengasihi aku? Jika kita hendak menguji apakah kita memang adalah murid Kristus, ini harus kita pertanyakan, apakah kita memang mengasihi Dia? Dan ingat bahwa orang kalau tidak mengasihi Tuhan, itu terkutuk. Perhatikan 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi mengasihi Tuhan itu penting. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, menurut ayat ini terkutuklah dia. Maka mengasihi Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita. Karena itu hari ini kita mau belajar soal mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu seperti apa? Atau dengan cara bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Atau prinsip apakah yang terkandung di dalam mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah bahwa kasih kepada Tuhan atau kasih kepada Yesus itu harus melampaui segala sesuatu. Perhatikan ayat 15, pertanyaan pertama itu ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, di sini ada problem terjemahan. Karena kata mereka itu tidak ada dalam bahasa asli. Jadi, yang terjemahan lebih tepat adalah Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Coba bandingkan dengan King James, dia bilang, ya, more than this. ESV juga sama, more than this, lebih dari ini, tidak ada kata mereka. Nah, misalnya Petrus ada di situ. Lalu Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Lebih dari apa? Ini tuh kira-kira apa? Ya. Ada penafsir bilang begini, kemungkinan, ini mungkin ya, jari Yesus menunjuk kepada 3 hal. Pertama, dia menunjuk kepada, kan ini kan Petrus baru habis jala ikan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Perahu, jala, dan ikan-ikan. Bisa kemungkinan begitu? Atau bisa jadi jari Tuhan Yesus menunjuk kepada murid yang lain. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Makanya diterjemahkan mereka.
Seandainya jari Yesus menunjuk kepada murid-murid yang lain, masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama begini, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi mereka? Atau kemungkinan kedua, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka mengasihi aku? Saudara bisa lihat perbedaan? Ya, rasanya yang ketiga. Ya, Ya, ingat dua ya. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi mereka? Atau kemungkinan kedua, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka mengasihi aku? Kemungkinan ketiga. Kenapa kemungkinan ketiga yang lebih mungkin? Ya? paling mungkin yang ketiga ya Pak. Paling mungkin yang ketiga, tapi dasarnya apa? Kita memilih itu. Karena yang lain belum pernah menyangkal, misalnya Yohanes kan sama ikut sampai di sana. Yang lainnya kan belum menyangkal. Yang menyangkalnya dia. Oke. Mundur sedikit. Bahkan Yohanes kan nggak pernah meninggalkan sampai di sana. Oke. Mundur sedikit sebelum peristiwa itu. Sebelum Yesus ditangkap. Ada apa? Di perjamuan malam. Lihat Markus pasal 14:29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, ya, aku tidak. Kenapa dia tidak hanya bilang aku tidak tergoncang iman, tapi biarlah mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Berarti dia merasa bahwa imannya lebih kuat dari mereka. Nah, karena dia merasa demikian, maka sekarang Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Kamu kan sebelumnya bikin perbandingan, imanmu merasa lebih kuat dari orang lain. Sekarang kasihmu dipertanyakan, apakah kasihmu kepadaku lebih daripada orang lain? Soalnya kamu bilang semua terguncang iman, tapi yang lain nggak ada yang nyangkal, hanya lari aja. Kamu malah menyangkal. Tapi ada juga yang bilang biarpun Petrus, ya, yang lain lari, dia bertahan. Jadi dia kalah dalam peperangan daripada yang lain, nggak ikut perang. Nah, tapi dia pernah bicara dalam perbandingan dengan saudara-saudaranya, teman-temannya. Yesus tanya soal perbandingan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka mengasihi aku? Dan bagaimana dia jawab? Ayat 15. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apakah dia jawab seluruh pertanyaan Yesus? Tidak. Harusnya kalau dia jawab ikut Yesus, dia bilang, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau lebih daripada mereka. Tapi kali ini dia titik di situ. Kenapa? Dia sudah sadar gitu. Ya, dia sudah sadar. Kemarin terlalu jumawa. Kemarin rasa diri lebih kuat, lebih beriman dari orang lain. Sekarang Yesus tanya kasihnya. Bahkan Yesus bertanya dalam perbandingan, tapi jawabannya menghilangkan perbandingan. Dia hanya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kata-kata lebih daripada mereka sudah tidak ada. Wycliffe, sebagian penafsir beranggapan bahwa kata dis mengacu kepada semua peralatan memancing ikan. Andai kata demikian, Petrus tentu dapat menjawab tanpa usaha mengelak. Kenyataan bahwa Yesus menyelidiki kasih Petrus di depan rekan-rekannya berarti mereka juga tercakup. Petrus pernah menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa apabila orang lain tidak setia, maka dia sendiri akan tetap setia. Ya. Walaupun demikian, maksud pertanyaan Yesus, tapi satu hal yang tidak dipungkiri dari pernyataan itu bahwa
Kalau memang Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Secara implisit kita bisa melihat bahwa Yesus sebenarnya menginginkan bahwa kasih kepada dia itu harus lebih. Kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan kalau kita tidak menjadikan dia menjadi nomor satu dalam hidup kita. Ya. Bahkan kita harus mengasihi dia lebih daripada hubungan yang paling karib sekalipun. Di dalam Matius pasal 10 dia bilang, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Segenap, 3 kali segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasihi lebih daripada bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Berarti memang kasih kepada Tuhan itu memang harus di atas segala sesuatu. Kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kalau masih ada yang kita kasihi di dunia ini lebih daripada mengasihi Tuhan. Ya. Pengalaman hidup tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Abraham. Abraham menunjukkan kasih kepada Allah lebih daripada kasih kepada anaknya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Allah suruh korbankan anak, dia kasih. Ayub mengasihi Allah lebih daripada segala harta bendanya. Sehingga begitu segala harta bendanya habis, dia masih tetap percaya kepada Allah. Biarpun sempat tergoncang imannya. Karena itu Musa lebih mengasihi Allah daripada semua kekayaan Mesir. Itulah sebabnya dia lebih memilih menderita dengan umat Allah daripada menikmati seluruh kekayaan Mesir. Paulus lebih mengasihi Kristus daripada semua prestasi, semua keberhasilan yang dia raih. Di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti memang kasih kepada Kristus itu harus, kasih kepada Tuhan itu harus di atas segala-galanya. Harus lebih mengasihi Tuhan daripada istri. Harus lebih mengasihi Tuhan daripada suami, daripada anak, daripada mertua, menantu, harta, kekayaan, prestasi, dan lain sebagainya. Semua itu berbeda dengan Imam Eli ya. Imam Eli ternyata dia mengasihi dan menghormati anaknya lebih dari Tuhan. Lihat 1 Samuel 2:29. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Karena anak-anaknya hidup jahat. Dia sebagai seorang imam, dia membiarkan mereka saja. Itu dianggap dikecam oleh Tuhan. Karena itu sama dengan menghormati anak-anak lebih daripada menghormati Tuhan. Dan Tuhan kecam itu. Nah, maka pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Jika ya, apakah kita mengasihi Tuhan melampaui kasih kita terhadap segala sesuatu di dalam dunia ini? Matthew Henry bilang, mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus adalah yang mengasihi Dia lebih daripada segala kesenangan jasmani dan segala keuntungan di dunia ini. Mereka yang tidak mengasihi Kristus dengan benar adalah mereka yang tidak mengasihinya lebih daripada sahabat baik mereka di dunia ini. Rasul Yohanes itu di dalam surat-suratnya memberi peringatan kepada orang percaya berhati-hati terhadap bahaya berhala. 1 Yohanes 5:21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Rasanya aneh kalau Yohanes bicara tentang berhala. Karena saudara tahu, berhalanya Israel itu habis kapan? Israel itu kan suka menyembah berhala ya.
Ketemu bangsa ini berhala, ketemu bangsa ini berhala, kawin dengan bangsa ini berhala, terus berhala terus. Sampai Salomo saja kompromi dengan penyembahan berhala. Kapan berhala di Israel habis? Kapan mereka berhenti menyembah berhala? Setelah Tuhan hancurkan mereka dan buang mereka ke Babel. Sejak pulang dari Babel, mereka stop. Tidak pernah ada menyembah dewa apa-apa lagi. Ya, itu setelah mereka pulang. Kalau begitu pada zaman itu, setelah itu tidak ada lagi urusan penyembahan berhala. Nah, tapi Yohanes itu memberikan anak-anakku waspada terhadap segala berhala. Kelihatannya Yohanes tidak mengacu kepada berhala seperti yang ada di dalam perjanjian lama, dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Tidak. Tapi bagi Yohanes, segala hal di dunia ini dapat menjadi berhala bagi kita. Perhatikan kata-kata Herschel Hobbes. Dia bilang begini, bahwa suatu berhala adalah apapun atau siapapun yang berdiri atau berada di antara engkau dan Allah. Engkau di sini, Allah di sini. Ada sesuatu berdiri di tengah. Itu berhala. Charles Spurgeon. Segala sesuatu menjadi berhala kalau itu menjauhkan kita dari Allah. Jadi kita tidak menghindar bahwa ada banyak hal di dunia ini harus kita kasihi. Dan itu juga sesuai dengan perintah Allah. Suami harus mengasihi istri, istri harus mengasihi suami, orang tua harus mengasihi anak, anak harus mengasihi orang tua. Tapi kalau sampai kasih kepada orang-orang itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan, atau mereka berdiri di antara kita dengan Tuhan dan membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu, maka suami bisa jadi berhala, istri bisa jadi berhala, anak-anak bisa jadi berhala, kesenangan-kesenangan kita itu bisa jadi berhala. Pacar juga bisa jadi berhala. Kalau ternyata itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saya dulu pernah baca, saya juga kadang-kadang rasa aneh ya, bahwa banyak orang saya lihat berdoanya di Facebook. Ya, kalau nggak apa-apa lah, kalau memang mereka juga sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ya. Tapi kalau dia berdoa langsung kepada Tuhan tidak, tapi hanya di Facebook saja. Apa Tuhan main Facebook juga kah? Ya. Tapi ada banyak juga orang. Sekarang kita bisa lihat di dalam kebaktian-kebaktian. Banyak orang bahkan dengar firman Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa orang kalau pakai HP tidak dengar firman Tuhan. Karena kadang-kadang juga orang juga buka HP ini juga lagi buka Alkitab, atau pendeta ngomong begitu dia cek ayatnya cocok apa enggak, ya dia lihat terjemahan lain. Atau bahkan saya sendiri kadang-kadang, pendeta itu berkhotbah, di dalam bahasa aslinya begini, saya cek dulu. Karena pernah kedapatan ada pendeta bilang di dalam bahasa aslinya, saya cek, kok nggak begitu ya? Ya, keren-kerennya, bahasa asli, ternyata enggak. Kita juga perlu ngecek, jangan hanya sekedar buta saja, ada amin-amin, pendeta ngomong apa saja percaya saja. Itu nanti gampang ditipu tuh. Makanya kita perlu bekal juga. Maka pegang HP itu untuk ngecek-ngecek itu juga, lalu cari ayat kan cepat kan. Coba bayangkan kalau bawa Alkitab biasa, pendeta bilang, mari kita lihat Nahum. Begitu. Hanya sepotong itu pendeta habis khotbah saudara belum dapat Nahum, gitu kan. Nah, kalau ini kan carikan cepat. Ya, carikan cepat. Jadi orang pegang HP tidak berarti bahwa mereka tidak perhatikan firman. Tapi ada berapa banyak orang yang memang hanya bermain-main dengan HP yang tidak ada urusan dengan firman. Maka HP itu bisa jadi berhala. Medsos itu bisa menjadi berhala. Medsos dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya setiap hari bermedsos, tapi selalu berpikir bagaimana ini bisa melayani, bisa memberitakan firman, bisa menyebarkan firman. Tapi kalau tidak, maka semua itu jadi berhala. Orang sampai lupa Tuhan. Tidak bicara dengan Tuhan satu minggu tidak masalah. Tapi kalau tidak medsos satu hari, pusing pala berbi. Ya. Nah, makanya saya pernah lihat sebuah buku, ya, next. Dia bilang Tuhan baru, ya, Tuhan baru yang dia maksudkan adalah medsos. Lalu menarik bahwa di Facebook itu ada satu keterangan, ya, Facebook membantu Anda terhubung dengan berbagai orang-orang dalam kehidupan Anda, betul. Tapi apa membantu Anda berhubungan dengan Tuhan apa enggak? Ya.
Bisa ya, bisa enggak. Makanya ada orang bikin lagi tulisan, membantu terhubung dengan Tuhan dan sesama. Saya bukan orang anti medsos, saya pakai medsos juga banyak. Tapi kita harus memuliakan Tuhan dengan semuanya. Kalau tidak, kalau medsos atau apapun menjadi penghalang kita dengan Tuhan, itu berhala. Nah, maka mengasihi Tuhan itu harus lebih dari atas segala sesuatu. Kalau ada yang kita kasih, kita lebih sukai daripada Tuhan dan kebenarannya, itu berhala. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada pekerjaan, kesenangan, hobi, kebanggaan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi orang tua, suami, istri, anak, kakak, pacar, sahabat? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada harta benda dan kekayaan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu? Prinsip pertama, mengasihi Tuhan itu harus di atas segala sesuatu. Kecuali itu, kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekarang kedua, kasih kepada Tuhan atau Yesus itu harus melandasi semua pelayanan kita. Dalam percakapan Yesus dengan Petrus ini terlihat bahwa setelah Petrus bilang, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," Yesus menyambung, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan sekilas, gembalakanlah domba-dombaku 1 kali. Next. Gembalakanlah domba-dombaku 2 kali. Next. Gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Yesus ngomong. Tanya, kasih 3 kali. Lalu ada perintah, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau sesuatu diulang sampai 3 kali, itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan kalau Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali, ini berarti suatu pekerjaan yang penting. Maka menggembalakan domba-domba Tuhan adalah sesuatu yang penting. Menggembalakan domba-domba Tuhan itu adalah tugas pelayanan. Tapi saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus kasih Petrus tugas pelayanan, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sebelum kasih tugas pelayanan, dia mesti tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau begitu, pelayanan itu harus didasarkan pada kasih. Atau dengan kata lain adalah orang harus mengasihi Tuhan, barulah dia masuk ke dalam pelayanan. Ini penting karena ada banyak orang melayani bukan karena mengasihi Tuhan. Ada banyak orang melayani karena tugas, karena tanggung jawab. Sampai dia lakukan itu bukan karena dia mengasihi Tuhan. Ada banyak orang yang melayani bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena hidup dari situ. Ya kan? Kalau gua nggak melayani, nggak makan. Ada orang yang melayani bukan karena mengasihi Tuhan, tapi cari untung. Makanya saya bercakap-cakap dengan beberapa teman tuh, ada orang sampai jual gereja tuh. Jual gereja tuh sak gedung-gedungnya, sak jemaat-jemaatnya dijual. Gitu. Ya, kita nggak tahu motif apa ya. Mungkin ada yang motif baik. Misalnya, saya kemarin ditawari 1,3 M jemaat-jemaatnya di Jakarta. Ya, karena apa? Karena suami pendeta, lalu kan itu gereja warisan kan. Nah, biasanya kasih ke anak. Mereka nggak punya anak. Suami yang pendeta mati, sisa istrinya. Istrinya nggak bisa khotbah. Ya daripada dia nggak tahu mau bikin apa, ya jual aja sudah. Itu kalau ada uang tuh bisa langsung beli aja ya, habis itu baru dibenahi ya. Tapi kalau ada orang yang menjualnya itu karena mencari untung, nah itu soal. Termasuk orang berkhotbah juga, ada banyak orang berkhotbah yang cari untung. Makanya ada calo pengkhotbah. Ya, saya tuh pernah ditawarin tuh, ya. Calo pengkhotbah, jadi kalau mereka tuh kerjanya lihat, oh siapa pengkhotbah bagus-bagus nih, si A, si B, si C. Setelah itu mereka kan punya koneksi dengan gereja-gereja banyak. Lalu nawarin, oh ini ada pengkhotbah bagus loh, ya pakai ini, undang nih. Ya, tapi perjanjiannya dengan pengkhotbah 70-30. Jadi nanti kalau didapat duit dari khotbah itu, misalnya 1 juta, pendeta yang pengkhotbahnya 700.000, yang calonnya 300.000. Bahkan sampai ada pendeta yang saking kepengen dipakai dan dipromosikan, dia berani bikin 50-50.
Nah, masalahnya apakah orang-orang ini melayani Tuhan ini karena mengasihi Tuhan? Tidak. Masalahnya ada banyak orang sekarang ini melayani Tuhan ini hanya mencari keuntungan saja. Nah, karena itulah maka sebelum gembalakanlah domba-dombaku, sebelum itu tes dulu, apakah engkau mengasihi aku? Maka kasih kepada Tuhan itu harus menjadi landasan di dalam pelayanan. Landasan dalam pelayanan. Perhatikan kata-kata dari Henry. Kristus sedemikian memperhatikan umatnya, sehingga dia tidak akan mempercayakan mereka kepada siapapun kecuali kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia akan mengasihi juga segala miliknya demi dia. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus tidak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa manusia. Dengan sendirinya mereka tidak akan mempedulikan keadaan jiwa-jiwa itu sebagaimana seharusnya. Seorang pelayan tidak akan mengasihi pekerjaannya jika dia tidak mengasihi tuannya. Ya. Karena kalau tidak maka gembala pun bisa menjadi gembala upahan. Ini pelayanan ini sulit loh ya. Sekarang istilah gembalakanlah domba-dombaku. Kan ini ada ayat 15, 16, 17. Di dalam ayat 15 dan 17 itu beda kata dalam bahasa asli dengan ayat 16. Sekarang lihat ayat 15 dan 17. Itu next. Kembali, balik. Itu kata Yunani adalah boske, gembalakanlah. Ya, itu mungkin yang ada fit di situ, gembalakanlah domba-dombaku. Secara harfiah adalah beri makan domba-dombaku. Beri makan. Terus di ayat 16 itu kata Yunaninya berbeda. Poimaino. Kalau tadi boske itu beri makan. Kalau poimaino itu artinya uruslah, rawatlah, peliharalah. Maka Petrus diberi tugas gembalakanlah domba-dombaku, artinya uruslah domba, rawatlah domba, kasih makan domba. Di dalam bahasa Yunani, domba itu ada dua macam. Kalau domba anak, ya domba yang masih kecil itu adalah arnion. Kalau domba dewasa itu arnos. Kalau kita lihat penggunaannya, dia adalah arnion. Arnion itu domba kecil. Domba bayi. Jadi saudara lihat. Uruslah domba bayi itu. Rawatlah domba bayi itu. Peliharalah domba bayi itu. Kasih makan domba bayi itu. Nah, ini sama dengan suruh rawat anak kecil. Kalau pelihara orang besar, mudah. Ya, sudah agak besar itu lebih mudah daripada anak yang baru lahir. Itu susah. Nah, Petrus ini disuruh urus seperti itu. Urus jemaat itu seperti itu. Dan, saudara, kalau orang gak mengasihi Tuhan pasti lari dah. Kalau kerja sungguh-sungguh begini. Orang tidak mengasihi Tuhan pasti lari. Belum lagi ada domba yang keras kepala. Ya, ada domba yang ngomong di depan lain, di belakang lain. Ada domba yang sombong, ada domba yang menghina orang, ada domba yang kerjaannya suka tanduk domba yang lain. Kepala sakit itu ya, menghadapi domba-domba begitu kan. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, bayangkan. Ya, kalau tidak mengasihi Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang repot. Maka perlu mengasihi Tuhan, pasti akan mengasihi domba-domba Tuhan. Karena dengan kasih, orang bisa kuat. Ya, bandingkan dengan Yusuf di dalam perjanjian lama tuh ya. Yakub sudah cinta kepada Rahel. Coba Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tapi 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wow. Gara-gara cinta, 7 tahun juga rasa kayak beberapa hari. Kalau tidak ada cinta, 7 hari rasa seperti 7 tahun. Kalau ada cinta, maka orang akan melayani dengan baik. Kalau tidak ada cinta, orang tidak melayani dengan baik.
Saya dulu pernah nonton film India. Film India itu menceritakan ada seorang wanita yang menikah karena dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki yang tidak dia cintai. Bangun, lakinya itu kasih perintah jam 5 pagi bangun, masak, setrika, semir sepatu. Ya, pokoknya semua pekerjaan dia urus dari pagi sampai malam. Dan dia sangat menderita. Setelah itu lakinya tuh mati beberapa tahun kemudian. Lalu dia kawin lagi. Begitu dia kawin lagi, saking cintanya sama laki yang baru, jam 5 pagi sudah bangun, sudah setrika, sudah masak, sudah siap makan, siap minum, semua pekerjaan. Setelah bertahun-tahun dia kerja begitu, tiba-tiba dia menemukan daftar kegiatan dengan suami lama. Dia lihat, kok sama ya? Tapi kenapa dulu menderita, sekarang kok nyaman? Jawabannya satu, dulu dia lakukan bukan karena dia cinta, tapi karena terpaksa. Sekarang dia melakukan karena cinta, maka beban pun jadi ringan. Nah, melayani Tuhan itu juga tidak mudah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa melakukan semua itu. Paulus misalnya, Paulus itu mengalami penderitaan dalam pelayanan tidak sedikit. Lihat daftar penderitaan dia dalam 2 Korintus 11. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 itu berapa? Kenapa nggak ngomong langsung 39? Saya pakai matematika 40 kurang 1. Ya, karena peraturan di sana itu adalah kalau cambuk orang itu 40 kali. Nggak boleh lebih. Kalau Pak Franz berani cambuk itu 40 kali, lebih Pak yang dicambuk. Nah, karena itulah kan saking semangatnya mencambuk ini kan khawatirnya 1, 2 tiba-tiba kelewatan. Daripada lewat mending dijadikan 39 aja. Supaya kalau salah hitung ya kelebihan 1 pas 40. Makanya tidak bisa dibilang langsung 39, 40 kurang 1. Nah, jadi Paulus mengalami itu. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan tidak menyebutkan banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah dalam atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji selama-lamanya, tahu aku tidak berdusta. Dia mengalami begitu banyak kesulitan. Tapi kenapa bertahan? Salah satu faktor pasti karena mengasihi Tuhan. Ya, karena itulah maka di sini saudara yang terlibat dalam melayani apapun, sekecil apapun, jangan pernah melakukan sesuatu apapun tanpa mengasihi Tuhan. Pastikan saudara mau beri persembahan itu karena mengasihi Tuhan. Pastikan saudara ambil bagian dalam pelayanan kecil apa saja karena saudara mengasihi Tuhan. Pastikan saudara jadi WL, pemimpin liturgi karena mengasihi Tuhan. Jadi singer karena mengasihi Tuhan. Nanti ngajar anak sekolah minggu karena mengasihi Tuhan. Pastikan itu semua. Ya. Banyak orang hanya cari makan, cari roti dalam pelayanan. Seharusnya nggak begitu ya. Karena Tuhan Yesus itu suruh murid-murid kasih makan orang banyak dengan roti dan ikan ya. Habis itu kumpul sisanya berapa? 12 bakul. Berapa murid Yesus? Artinya dari sisa itu 1 orang 1 bakul. Itu artinya Tuhan juga tahu kamu tuh melayani, ya kan? Tuhan tahu, Tuhan sudah ada sediakan kamu 1 bakul dulu, ya. Bagianmu tuh ada. Jangan ambil bakul orang lain. Ya. Tapi motivasinya jangan karena cari bakul roti. Karena Tuhan sudah menyediakan juga bagimu. Ya kan? Nah ini perlu hati-hati karena selalu saja banyak sekali orang melayani. Semua pelayanan hanya dikaitkan dengan duit.
Saya ya cari jodoh juga bisa ya, cari popularitas macam-macam ya. Sekarang coba lihat, muncul banyak orang yang bikin khotbah, bikin ini apa konten di YouTube apa segala macam. Coba motif saya juga gak apa-apa kalau orang yang mau cari duit dari YouTube juga gak apa-apa. Tapi kalau itu motivasi utama dia, itu repot. Saya dari Timika, mereka bilang, Pak, kita baru saja minta seorang pengkhotbah, tapi akhirnya Bapak Gembala kami bilang tidak usah lagi undang. Kenapa Pak? Kenapa? Masa dia minta 50 juta dan dia sudah search dulu hotel terbaik di itu kota apa, lalu minta seperti itu. Jadi Gembala kami bilang tidak usah. Saya bilang saya setuju juga, tidak usah undang jenis-jenis seperti itu. Saudara, dulu saya di gereja saya yang lama di Kupang itu ya, saya jadi panitia perayaan ulang tahun gereja. Lalu ngundang, saya sudah lupa satu orang itu ya kan, panitia bilang mau ngundang satu penyanyi. Itu juga bukan penyanyi lagi tenar, juga penyanyi tempo dulu yang sudah daunnya sudah turun, bukan naik daun lagi, sudah turun. Lalu, nah tiba-tiba dia bilang kontak saya kan sekretaris, Pak saya mau datang, bolehkah saya datang dengan istri saya? Kita bahas di panitia, ini keadaan keuangan panitia pas-pasan. Jadi akhirnya disampaikanlah, Bapak mohon maaf bahwa keadaan keuangan panitia tidak cukup, tapi kalau Bapak datang dan bersedia menanggung tiket istri sendiri tidak apa-apa. Oh gitu ya? Oke, nanti saya kabari ya. Ya Pak. Beberapa saat kemudian dia kabari. Oke, saya datang dengan istri saya bayari tiket semua, hotel-hotel makan minum semua saya tanggung. Padahal kita nggak bilang bahwa hotel dia tanggung sendiri. Tapi saya minta satu kali menyanyi 1 juta untuk waktu itu. Satu kali menyanyi 1 juta dan acara KKR 3 hari itu kolektenya itu bagian saya. Saya terus terang kaget, baru pertama kali seumur hidup saya ada orang minta kolekte gereja. Saya bilang, Pak, sebaiknya Bapak tidak usah datang. Karena penyanyi di Kupang ini banyak dan jago-jago. Hebat-hebat. Hanya tidak terkenal saja. Ya, tidak terkenal saja. Nanti minggu berikut ya, Juni tanggal 10 itu ya, saya akan bawa penyanyi bagus-bagus. Saya bawa choir dari Kupang ya, dengan penyanyi bagus-bagus ini. Bagus-bagus nyanyi ya, hanya tidak terkenal saja. Ya. Nah, tapi jangan seperti itu. Banyak orang selalu berpikir duit. Pertanyaan kita, mereka mengasihi Tuhan apa enggak? Saya bayangkan pernah diajak disuruh pelayanan pergi sampai ke gunung, sampai motor saya belum punya mobil, hanya punya motor, dan motor saya motor bebek tidak bisa naik itu gunung. Maka saya harus pinjam motor trail. Waktu pinjam motor trail, motornya rusak, saya harus masukkan ke bengkel dulu, perbaiki dulu, ganti oli dulu, apa segala macam, baru naik gunung sendiri sampai kayak pembalap saya naik sampai gunung sana. Ya, sudah pelan turun lagi, jatuh lagi. Tapi pada waktu pulang, apakah mereka ada kasih duit? No. Pak, terima kasih Pak ya. Lain kali lagi ya. Oke, gak apa-apa. Malah saya sudah keluar duit bengkel. Lalu saya berpikir, memang saya keluar, tapi saya gak dapat apa-apa. No problem juga. Tapi satu kali saya hanya duduk-duduk, saya pas jalan-jalan lihat teman, dia bilang mampir dulu, duduk ngobrol, tidak tahu ujung pohon ngomong. Tiba-tiba mau jalan, dia kasih duit. Saya pikir, kemarin saya melayani sedemikian rupa, kerahkan semua waktu, tenaga ini, gak dapat. Yang ini hanya duduk santai, kok dapat? Artinya Tuhan itu sudah mengatur berkat kita masing-masing. Ya, jadi jangan berpikir untuk duit dari apapun yang kita kerjakan. Nah ini penting sekali, ya penting sekali. Karena itulah maka harus tanamkan dasarnya, saya mengasihi Tuhan, baru saya melayani. Ketiga, kasih kepada Yesus harus dibuktikan dengan kesetiaan kepadanya. Setelah ngomong-ngomong soal mengasihi dan gembalakan dombaku, Tuhan Yesus ngomong sesuatu di ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah jadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di kemudian hari, sepertinya ketika Petrus sudah mati, Yohanes yang menulis Injil ini beri keterangan di ayat 19. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Nah, jika memang ini adalah kata-kata untuk menyatakan Petrus akan mati, coba saudara perhatikan baik-baik ayat 18. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat. Kata-kata engkau akan mengulurkan tanganmu itu kata Yunaninya adalah ekteino. Dan ekteino itu bisa berarti bukan hanya mengulurkan tapi merentangkan. Engkau akan merentangkan tanganmu. Dan hal itu dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan dari kata-kata ekteino, merentangkan tangan ini, banyak penafsir mengatakan bahwa itu adalah nubuat tentang penyaliban Petrus. Perhatikan kata-kata Hendriksen. Merupakan sesuatu yang menarik untuk memperhatikan bahwa ungkapan mengulurkan atau merentangkan tangan sering digunakan oleh pengarang-pengarang Yunani dan oleh bapak-bapak gereja mula-mula untuk menunjukkan pada penyaliban. Dan memang dalam tradisi gereja yang ditulis oleh Eusebius, Petrus ini sempat melayani di Roma. Dalam penganiayaan di Roma oleh Kaisar Nero, dia mau lari. Begitu dia sudah lari keluar dari kota, dia bertemu dengan bayangan Yesus. Lalu dia bertanya kepada bayangan itu, "Quo vadis Domine?" Hendak kemana Tuanku? Lalu Tuhan menjawab dalam bahasa Latin juga, "Iterum Roma venio crucifixi." Hendak kembali ke Roma untuk disalib yang kedua. Petrus malu. Lalu dia berbalik dan tidak jadi lari, kembali ke kota. Dan keesokan harinya dia ditangkap dan disalibkan. Ya. Perhatikan kata-kata Clark. Penulis-penulis kuno menyatakan bahwa kira-kira 34 tahun setelah itu Petrus disalibkan. Dan bahwa dia menganggap mati untuk Kristus sebagai sesuatu yang begitu mulia. Sehingga dia meminta untuk disalibkan dengan kepala di bawah. Karena menganggap diri sendiri tidak layak mati dengan posisi yang sama seperti Tuhan yang mati. Tuhan kepala di atas, kaki di bawah. Dia rasa tidak layak, minta dibalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Albert Barnes. Tradisinya adalah bahwa akhirnya ia disalibkan di Roma dengan kepala di bawah. Karena dia berpikir atau menganggap sebagai kehormatan yang terlalu besar untuk mati seperti yang dialami Tuhannya. Tetapi tidak ada bukti yang pasti bahwa ini terjadi di Roma. Dan tidak ada pengetahuan yang mutlak berkenaan dengan tempat di mana dia mati. Ya. Nah, dalam tradisi itu ada gambar seperti ini. Ini adalah gambar ketika tahun 69 Masehi. Bagaimana Petrus itu disalibkan secara terbalik di Roma. Nah, sekarang perhatikan ayat 19. Bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ini menarik. Bukankah sebelum itu Petrus sendiri pernah ngomong di Lukas 22 ayat 33. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Bukankah Petrus bersedia? Sekarang Tuhan Yesus berikan yang Petrus ngomong. Dan itu adalah penghormatan. Ya, saya mungkin pernah cerita di sini kan, waktu saya masih bertobat pertama kali kan, saking semangatnya percaya Tuhan Yesus, lalu saya berdoa, "Tuhan, kalau boleh hamba-Mu minta tidak mati dengan cara biasa, tapi minta mati martir." Nah, saya pernah doa begitu, tapi Tuhan juga nggak jawab. Tapi setelah baca-baca ceritanya bagaimana cerita kisahnya para martir mati itu mengerikan semua, dipenggal, digergaji, apalagi kuku-kuku dicabut, dipasang tombak, minta maaf dari lubang pantat itu dibasuhkan sampai sini, kalau dipanjang-panjang. Saya jadi ngeri. Takut itu. Akhirnya saya berdoa, "Tuhan, kalau boleh saya tarik kembali itu permintaan."
Ya, tapi juga Tuhan gak jawab juga, gak tahu yang mana yang akan dijawab. Ya, tapi saya pikir, aduh ini mau minta mati mati martir, lama-lama mati gara-gara gula darah. Kok mati nggak terhormat atau bagaimana? Ya. Makanya sekarang makan tuh sudah dijaga. Ya, jadi saudara bisa lihat bahwa dia bilang, aku bersedia masuk penjara dan mati. Sekarang Tuhan kasih. Dan dia mati dengan memuliakan Tuhan. Semua rasul mati martir. Ya, di luar Yudas ya, kan Yudas kan sudah bunuh diri. Penggantinya. Semua rasul mati martir kecuali Yohanes. Karena Yohanes itu mati usia tua di Turki, Efesus. Tapi semua mati martir. Rasul Andreas itu disalibkan di Yunani, ada juga bilang di Ethiopia, tapi disalibkan dalam bentuk crux de pusata seperti gambar ini, dalam bentuk X, ya. Dan sebelum meninggal dia disiksa dengan cambuk tergantung, tapi dia tidak dipaku, hanya diikat. Karena itu dia matinya lama, ya, berhari-hari, kira-kira selama 2 hari kemudian baru dia mati. Dan ya, pada waktu Andreas sudah di atas kayu salib seperti itu, dia sebelum meninggal dia mengatakan, ternyata keinginan dan cita-citaku terkabul, di mana aku bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Tuhanku. Ya, dan bahkan dikatakan bahwa di dalam 2 hari sebelum dia mati, dia berkhotbah terus dari atas kayu salib, dia khotbah terus sampai mati. Yakobus dibunuh dengan pedang di Yerusalem, menurut catatan Kisah Rasul pasal 12. Filipus dipenjara, dicambuk dan disalibkan di Hierapolis, Turki sana. Bartolomeus atau Nathanael mati di Armenia setelah dicambuk sampai semua kulitnya terlepas dari tubuhnya. Thomas ini unik karena menurut cerita dialah yang paling belakangan. Setelah semua rasul sudah pergi kemana-mana, dia masih bingung, tidak tahu mau kemana. Ya, sampai akhirnya melalui sebuah cerita yang entah benar atau tidak. Tapi tiba-tiba satu orang datang bilang bahwa, kan Thomas katanya Thomas itu ahli bangunan. Jadi ada satu orang datang tiba-tiba bilang bahwa raja mau pakai kamu sebagai ahli bangunan. Di mana? Di India. Ya, sudah bayar kamu sudah dibayar di tuannya. Tuanmu siapa? Tuh, Thomas balik ke sana, dia seperti lihat wajah Tuhan. Dia sadar, Tuhan mau dia ke India. Dan dia pergi di India, tapi singkat cerita adalah dia mati ditombak dan dibakar di India. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke India, ada warisan-warisan gereja-gereja Thomas. Ada di sana. Matius mati di Ethiopia. Dibunuh dengan pedang, dipenggal, dan setelah itu dibakar. Yakobus anak Alfeus dilempar dari menara Bait Allah menurut Eusebius. Tapi dia belum mati. Karenanya kepalanya dipukul dengan pentung sampai mati tahun 66 Masehi. Tadeus atau Yudas anak Yakobus, atau yang disebut Yudas yang bukan Iskariot itu, ya. Dia disalibkan di Edesa, di sebuah kota kuno di Mesopotamia, berarti di Irak sana pada tahun 72 Masehi. Dan dikatakan bahwa dia dibunuh oleh para penyihir Persia. Lalu Matias, Simon orang Selot, itu disalibkan di Mesopotamia, di Irak sana pada tahun 74 Masehi. Matias yang pengganti Yudas Iskariot, dia dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai kepalanya pecah dan mati. Rasul Paulus disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero bersama dengan Petrus. Kira-kira berdekatan waktunya. Dan satu-satunya yang mati baik-baik, Yohanes. Menurut tradisi, Yohanes itu pernah mau digoreng. Ya, sudah mau siap digoreng masuk wajan besar, tapi ada yang bilang orang tua kayak begini nih loh. Ya, gak perlu digoreng juga mati. Lempar dia di pulau asing di sana namanya Patmos, pasti mati sendiri di sana. Maka dibuanglah dia di pulau Patmos. Ternyata tidak mati, malah dapat wahyu. Sampai ditulislah kitab Wahyu. Nah, Markus
penulis Injil Markus ini. Dia mati setelah tubuhnya diseret di kaki dua, dihubungkan dengan kuda. Lalu kudanya dilarikan di jalan makadam, jalan batu-batu. Jadi Markus terseret terus di batu-batu, pecah sampai mati. Lukas, penulis Injil Lukas, itu mati digantung di Yunani setelah dia berkhotbah kepada banyak orang. Semua menyatakan kesetiaan. Yang lain mati memuliakan Tuhan. Yohanes hidup sampai tua dan memuliakan Tuhan. Maka di sini kita butuh kesetiaan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan harus setia. Jangan hanya kesulitan sedikit kita lari. Hanya tantangan sedikit kita kabur. Hanya tersinggung sedikit kita hilang. Tidak. Ingat ya, orang hilang dari gereja belum tentu hilang dari Tuhan. Ya. Jadi saya tidak bilang kalau saudara tidak muncul di gereja berarti sudah murtad. Tidak ya. Nah, tapi apapun terjadi tidak boleh mundur dari Tuhan. Kita boleh ikut gereja apa saja, ikut kelompok Kristen apa saja, tapi perlu setia kepada Tuhan. Ya. Nah, coba saudara lihat gambar ini. Ada menarik sebuah gambar. Ini di sebuah gereja di Italia. Ada seorang perempuan namanya Margherita Locci. Dia seorang aktivis gereja Katolik. Tapi dia punya anjing yang sangat dia kasihi namanya Tommy. Dan setiap minggu dia kebaktian si Tommy ikut. Tapi satu hari Margherita Locci mati. Lalu mayatnya dibawa ke gereja, Tommy juga ikut di sana. Dan dimakamkan, Tommy menangis. Tapi setelah itu, si Margherita sudah dikuburkan, tapi setiap minggu Tommy tetap pergi ke gereja. Ya, Tommy tetap pergi ke gereja dan orang-orang tahu bahwa dia pergi cari tuannya, dan pastor-pastor juga biarkan anjing itu tetap di gereja karena dia juga tidak ribut juga. Ya, coba lihat gambar berikutnya itu. Nah, itu lihat semua acara gereja anjing itu ada di situ. Lalu pastor itu memberikan kesaksian begini. Tommy selalu berada di sana setiap kali saya merayakan misa. Dan dia selalu berperilaku baik. Tidak pernah berisik. Saya tidak mendengar sekalipun anjing itu menggonggong sepanjang dia berada dalam gereja. Dia dulu memang biasa datang misa bersama almarhum Margherita. Dan anjing itu jelas berbakti padanya. Saya memperbolehkannya masuk ke dalam gereja. Karena anjing itu selalu berperilaku sangat baik. Dan tidak ada umat lain yang mengeluh kepada saya. Anjing itu masih datang misa, bahkan setelah pemakaman Margherita. Anjing tersebut menunggu dengan sabar di sisi altar dan hanya duduk dengan tenang di sana. Saya tidak tega untuk mengusirnya. Anjing ini setia. Dari Jepang juga ada cerita tentang Hachiko itu ya. Nah, itu anjing yang setia. Anjing saja tahu setia pada tuannya. Terus kita nih, kalau nggak setia pada Tuhan, bagaimana nilai kita sebenarnya? Ya. Nah, Petrus mati memuliakan Tuhan. Roma 14 ayat 8 mengatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Mengasihi Tuhan itu nomor 1. Harus mengasihi dia lebih dari segala sesuatu. Kedua, mengasihi Tuhan harus jadi dasar pelayanan. Ketiga, mengasihi Tuhan itu harus dengan kesetiaan sampai akhir. Kalau begitu, maka kita betul-betul sedang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Telah hadir di Surabaya, Revival Community Church, sebuah gereja yang digamelkan oleh Pendeta Esra Soro, telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Beldom Hall lantai 6 Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di 0858 0626 7903. Sekali lagi di 0858 0626 7903. Mari bergabung, beribadah dan bertumbuh bersama di dalam kebenaran yang alkitabiah bersama Revival Community Church. Tuhan Yesus
memberkati.